Yo, banyak yang berpikir ya kalau smartphone kecil artinya banyak yang harus dikorbankan. Zenfone 8 mematahkan argumen itu. Powerful, fitur relatif lengkap, overall bisa ngasih user experience yang mengesankan selama 2 minggu pemakaian kita berdua ya. Namun tetap dibungkus dalam bodi yang kecil dan nyaman untuk dibawa kemana-mana. Bentar, apakah ini semua terdengar sempurna buat kalian? Memang mendekati kesan itu ya, terutama bagi pencinta smartphone compact. Cuman ada satu hal yang begitu disayangkan dari Zenfone 8 dan berpotensi bikin Asus nyesel senyesel-nyeselnya. Ya udah, kita lihat aja real user experience-nya menggunakan Zenfone 8 ini seperti apa. Tahu nggak sih enaknya nge-review barang bagus tuh apa? Nggak perlu panjang-panjang videonya. Nggak perlu banyak penjelasan basa-basi. Kekuatan utama Zenfone 8 adalah berhasil include semua fitur strata flagship ke dalam bodi yang kecil. Apa aja? Kita mulai dari perintilannya dulu. Handphone ini punya IP68 yang artinya tahan air dan debu. Punya stereo speaker yang kualitasnya lumayan bagus. Walaupun ya nggak segoks ROG Phone Series, tapi bakatnya nurun nih. Lanjut, punya vibration motor yang bagus dan halus juga. Fast charging system 30 watt yang bisa ngecharge 0-100% kurang lebih sejam. Bahkan punya headphone jack. Fitur purba yang kalau dimasukin ke handphone zaman sekarang bikin terkejut, tergesima, terbaik. Dan seperti banyak smartphone flagship lainnya, nggak bisa pakai SD card. Slotnya dual SIM only dan udah 5G ready. Di luar perintilan-perintilan itu, fitur yang bisa jadi headline di materi marketing pun wow banget dan berbanding lurus dengan experience gue selama make ini. Kita mulai dari jeroannya dulu ya, Snapdragon 888. Bawaannya sih throttling, iya. Tapi kalau merasa berani, bisa nyalain high performance mode yang bisa nahan performa sambil naikin limit temperatur hingga 50 derajat Celcius. Gue nggak rekomen, tapi good to know punya opsi itu. Bukan berarti gue bakal main game berlama-lama di sini. Secara ini handphone kekecilan buat gue pribadi main game. Maklum, tangan jempol semua. Buat daily use sih, lebih-lebih lagi, lancar performanya. Lagi-lagi gue mau menekankan di sini. Power begini di dalam body sekompact ini patut diacungi 5 jempol. Gue ambil yang 128GB storage, 8GB RAM. Secara RAM more than enough, tapi secara storage mungkin rada ngepas ya buat gue. Untung gue langganan banyak services yang berbasis cloud. Ada sih yang 25616, tapi harganya nanti deh kita bahas di closing. Guys, kalian tahu nggak? Semua video-video yang Al buat dari Bali, dia ngerekam audionya itu menggunakan mikrofon dari Seven Dreams. Dan pas gue terima audionya, gue coba lihat videonya, itu benar-benar bagus ya kualitasnya ya. Dan ambience noise di samping juga bisa diredam dengan baik. Gimana man, experience lu pakai mic ini? Kelebihannya banyak. Yang pertama jelas dari awal beli dikasih 2 mic yang bisa berfungsi sebagai transmitter juga ketika dicolokin ke live mic. Yang gue suka lagi karena sifatnya yang wireless dan make sinyal UHF bukan sinyal wifi, interference ketika di tempat kayak cafe, mall yang rame-rame gitu jadi semakin minimal. Kualitas suara yang direkam pun cukup bagus ya. Beberapa kali gue rekam di area yang berisik, suara gue masih dominan sih. Pas kita intro tadi dan closing nanti juga pakai mic ini. Ya jadi so far kita berdua lumayan puas lah ya. By the way, selain jual yang wireless microphone ini, dia juga jual yang shotgun mic seperti ini. Kalau kalian pengen lihat lapaknya lebih lanjut, produk-produk apa yang dijual oleh Seven Dreams, boleh cek di deskripsi. Fitur unggulan lain adalah kameranya. Asus lewat Zenfone 8 seolah mau ngasih statement. Gue bukan handphone mainland China loh. Karena kamera depan gue bisa ngasih footage 4K. Boom! Walaupun mentok 30 fps, tapi kualitasnya nggak main-main.
stabil, sharp, dynamic range termasuk bagus, warna oke. Satu hal yang mesti di-note, kalau kita panning kecepatan bisa bikin gambarnya kayak nge-stretch gitu. Efek samping metode stabilisasi yang digunakan sepertinya. Video kamera belakang juga bisa sampai 8K. Stabilisasinya cukup bagus, tapi mungkin soal frame rate-nya sering drop. Gue sih tetap maksimal record di 4K 60 fps ya, dimana hasilnya stabil banget dan top image quality-nya. Nggak cuma itu, ultra wide-nya pun bisa 4K 60 fps loh. Semua kelebihan Zenfone 8 soal video bisa membuat lo mempertanyakan keputusan-keputusan banyak brand handphone yang serba ngasih fitur dengan tapi. Contoh, bisa 4K tapi nggak stabil. Bisa 4K tapi nggak bisa di ultra wide. Kamera depan bagus, stabil, tapi mentok di 1080p dan lain-lain. Soal fotografi juga nggak main-main. Walaupun mungkin nggak sewah smartphone flagship yang harganya beda 2 kali lipatnya, gue berani bilang ini bagus untuk harganya. Zenfone 8 nggak kasih kita lensa gimmick sama sekali. Ultra wide 12 megapiksel, main camera 64 megapiksel, dan selfie camera 12 megapiksel. Di pencahayaan bagus, foto-fotonya punya dynamic range luas tapi nggak terlalu lebay ngangkat shadows dan ratain highlights. Warna-warnanya cenderung eye pleasing, saturated, colorful gitu. Detailnya cakep walaupun ada kecenderungan over sharpen kadang-kadang. Karakter warna antara lensa ultrawide dan lensa utama pun cukup seragam ya, tapi ketajamannya berasa hasil processing banget. Kalau background gak ribet, portrait mode-nya tuh rapi dan sharp, bokehnya enak. Tapi selfie portraitnya sering salah tuh edge detection-nya. Ketika pencahayaan udah mulai turun, gue menyarankan buru-buru pindah ke night mode deh, karena detailnya tuh juga ikutan turun. Sensor tahun lalu IMX686 kayaknya perlu diganti ya segera. Night mode-nya sendiri kalau objek nggak bergerak, bagus dan detail banget. Moto anak tidur, sharp, sharp, sharp. Tapi kalau objek bergerak, sepertinya dia menyesuaikan secara otomatis dan nurunin detail. Lihat alis anak gue tuh, putus-putus gitu. Selfie-selfienya selama pencahayaan bagus punya karakter mirip sama kamera utamanya. Minus terbesar kameranya menurut gue adalah Zenfone 8 suka bingung menentukan white balance dan skin tone manusia yang tepat ketika dihadapkan ke pencahayaan yang kompleks temperaturnya. Fitur unggulan lainnya ya apalagi kalau bukan eksteriornya. Enggak, gue nggak muji bahasa desainnya yang terlalu simpel dan kekurangan warna begini. Padahal gue pribadi prefer kalau handphone compact punya warna yang unik. Kayak orange, hijau, pink gitu sekalian biar lucu. Ada sih aksen biru di power button di unit warna hitam yang gue punya ini, ya lumayan lah menghibur. Ngomongin size, nggak bisa lepas dari layar dong, ukurannya 5,9 inch. Teknologinya udah AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate dikasih pilihan 60, 90, dan 120. Nah, akhirnya nemu sedikit nih yang bisa dikritik. Panel AMOLED-nya made in Samsung sih, tapi kayaknya tahun lalu punya nih. Masih tipikal OLED high refresh rate tahun-tahun lalu yang kalau kita pakai high refresh rate di ruangan gelap dan brightness set rendah berasa ada green tint. Terutama di settingan 90 Hz. Mirip nih sama ROG 5 kasusnya. Not a big deal, tapi harus tahu aja bahwa panel yang digunakan bukan panel dengan teknologi yang terkini. Terus, kalau kita set refresh rate ke auto, gue merasa sentuhan di UI itu apa ya, kayak ngambang gitu. Solusinya gue akhirnya set di 120 Hz terus aja. Warna lebih oke, touch enak, konsekuensinya baterai lebih boros. Hal kedua yang bisa gue kritik, ya tapi sebenarnya nggak perlu dikritik juga ya, adalah ya baterainya. HP kecil, baterai ukuran kecil, chipset terkenal power hungry. Pastinya lebih cepat habis. Bukan hal baru, 4000 mAh bisa tahan sekitar 4 jaman screen on time dengan sedikit sekali gaming. Dan refresh rate selalu di 120 Hz. Di luar hal-hal tersebut, the rest of the phone jujur gue suka banget. Termasuk Zen UI 8 yang punya feel stock Android cukup kental, namun lebih kaya fitur.
Buat yang jarinya ramping-ramping dan planning main game di sini, beberapa fitur gaming dari ROG Phone juga dibawa. Mantap. Oh ya, by the way kayaknya update di Zenfone 8 ini cukup on time ya. Posisi sekarang udah dapat updatean security patch Oktober. Oke, Zenfone 8. Ini smartphone bagus banget ya, titik. Justru saking bagusnya memperburuk minus utamanya. Bukan dari handphonenya, tapi penyakit lama Asus, yaitu telat jualan. Asus udah merilis HP ini dari kapan tahu coba secara global, dan baru masuk ke Indonesia di kuartal keempat. Kalau aja smartphone ini dijual di Indonesia deket-deket sama rilis globalnya, gue optimis yang beli banyak banget dan bisa jadi pos pendapatan yang signifikan buat Asus di luar jualan laptop dan peripherals komputer. Ya, gue tahu ya, pasti ada yang bakal bilang, ya lagi kelangkaan chip, segala macem. Tapi toh itu nggak nyetop vendor-vendor handphone lain buat tetap jualan online kan? Selama ini kan, tahun 2021 ini kan. Terus soal harga 8 juta, menurut gue pas cenderung murah ya, untuk apa yang ditawarkan di penghujung tahun begini. Sebenarnya kalau ngeluarin handphone sekeren ini, dengan spek begini di semester pertama 2021, dengan harga 8 juta, itu baru luar biasa. Men, gue bingung ya sama pricingnya ya. Yang RAM-nya 16GB sama storage 256GB, itu bedanya 4 juta sama yang ini. Padahal bedanya itu doang, storage sama RAM doang kan. Selisihnya gila. Pancingan kali ini produknya kali. Harapan gue di tahun-tahun ke depan Asus lebih niat jualan smartphone di Indonesia. Barang kalian tuh bagus-bagus. Kalau lebih fokus dalam menghadirkan produk terbaru dengan jangka waktu yang gak terlalu jauh dari launching global, gue yakin Asus bisa bersaing di pasar smartphone tanah air. Karena yang namanya jualan smartphone itu, hype dan timing benar-benar penting. Oke, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alessa, Gue Satesh, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Ciao.